Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal mengenai bab 1 dan bab 2 kimia dasar 1A dan 1B. Yang pertama, unsur senyawa dan tabel periodik. Soal yang pertama yaitu kita diminta menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, dan muatan. Kita langsung ke pembahasannya aja. Yang ditandai warna merah berarti ini yang ditanya ya. Dari FI. Ditanya nomor massanya. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oleh karena itu, kita jawab dulu jumlah protonnya. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Jadi, jumlah protonnya adalah 14. Sehingga nomor massanya adalah 14 ditambah 14 sama dengan 28. Lalu ditanya muatannya. Muatan adalah selisih antara jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti selisihnya 0 ya. 14 dikurang 14 sama dengan 0. Lanjut ke Si2-. Ditanya nomor atomnya. Yaitu sama-sama 14. Seperti yang nomor 1. Sama-sama silikon kan unsurnya. Jadi nomor atomnya 14. Lalu ditanya jumlah proton. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Yaitu 14. Lalu ditanya jumlah elektron. Karena muatannya diketahui -2, maka jumlah elektron akan lebih banyak 2 daripada proton. Maka jumlah elektronnya adalah 14 tambah 2, 16. Ini seharusnya 16 saja ya. Kalau jumlah itu nggak pakai tanda minus. Selanjutnya ditanya jumlah neutron. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurang jumlah proton. Jadi 32 dikurang 14 adalah 18. Selanjutnya Cu12. Untuk nomor atom dari Cu bisa kita cek di tabel periodik. Nah, Cu nih 29, berarti benar ya 29. Lalu ditanya nomor massanya. Nomor massanya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena jumlah protonnya ditanya, maka kita jawab dulu jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 29. Jadi, nomor massanya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron, yaitu 63. Lalu ditanya jumlah elektronnya berapa. Karena muatannya diketahui +2, berarti jumlah protonnya itu lebih banyak 2 daripada jumlah elektron. Oleh karena itu jumlah elektronnya adalah 29 dikurang 2 sama dengan 27. Lalu yang terakhir, fosfor. Diketahui nomor atomnya yaitu 15, ditanya nomor massanya. Jumlah protonnya yaitu sama dengan nomor atom 15. Dan nomor massanya yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron, yaitu 31. Lalu ditanya muatannya. Muatannya adalah selisih proton dan elektron. Maka 15 dikurang 15 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang soal selanjutnya yaitu menghitung massa dari suatu unsur. Yang pertama, aluminium memiliki massa 2,24845 kali massa atom karbon C12. Massa atom karbon 12. Tentukan massa atom aluminium tersebut. Langsung kita bahas saja. Jadi massa aluminiumnya tadi dibilang 2,24845 massa karbon 12. Nah, kita tahu bahwa massa karbon 12 adalah 12 SMA. Nah, penulisannya begini ya. Yang dimaksud dengan massa atom satu atom karbon 12 yaitu 12 SMA. Nah, jadi satuan massa atom karbon 12-nya bisa dicoret, lalu dikalikan, hasilnya adalah 26,9814 SMA, yaitu massa aluminium tadi. Lalu yang nomor 2 ditanya, andaikan massa atom itu dihitung didasarkan pada massa 12 gram dari 1 mol karbon. Jadi kalau perhitungan sebenarnya kan berdasarkan massa 12 gram dari 1 mol karbon 12 kan. Nah, ini karbonnya tuh bukan karbon 12.
Jadi di sini ya, bukan 1 mol karbon 12. Tentukan massa atom oksigen. Jika diketahui massa atom karbon dan oksigen berdasarkan massa 12 gram dari 1 mol karbon 12 masing-masing adalah 12,011 SMA dan 15,994 SMA. Nah, perhitungan massa oksigen yaitu karena tadi didasarkan pada massa karbon 12 SMA yang biasa, jadi 12 SMA karbon dibagi dengan massa karbon yang biasa tadi berdasarkan massa karbon 12, yaitu 12,011 dan dikalikan dengan massa oksigen berdasarkan 12 SMA karbon 12, yaitu 15,9994. Jadi satuan SMA karbonnya hilang, 12 dikali 15,9994 dibagi 12,011 adalah 15,9848 SMA, massa oksigen. Soal selanjutnya mengenai klasifikasi 3 unsur, logam, non-logam, atau metaloid. Ditanya silikon, vanadium, dan brom. Silikon itu dalam tabel periodik terletak di sini, itu dia metaloid. Terus habis itu vanadium dan brom. Vanadium di sini golongan metal atau logam dan brom golongan non-metal. Jadi jawabannya adalah metaloid, logam, non-logam, yaitu yang metaloid, logam, non-logam. Soal selanjutnya, strontium, rutenium, dan iod adalah golongan. Di sini ditanya dalam golongan logam alkali, alkali tanah, transisi, halogen, gas mulia, aktinida, atau yang lainnya. Jadi kita cek tabel periodik, strontium itu golongan 2A, jadi dia merupakan logam alkali tanah. Kalau golongan 1A baru logam alkali. Lalu rutenium Ru adalah golongan transisi, logam transisi karena dia golongan B. Lalu adalah iod. Iod terletak di sini di golongan 7A, yaitu halogen. Jika gas mulia adalah golongan 8A, sedangkan aktinida adalah golongannya ini dan lantanida golongannya ini. Jadi jawabannya adalah logam alkali tanah, logam transisi, dan halogen. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya yaitu kita menentukan formula dari senyawa pada gambar. Yang warna hitam adalah unsur karbon dan yang warna putih adalah unsur hidrogen. C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8. Lalu yang hitam karbon, yang putih hidrogen, yang biru nitrogen. Jadi CH3N2. NH2. Jadi C3H8, CH3, NH2. Yang ini atau yang ini. Lanjutnya, karbonnya ada 3, berarti C3. Hidrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6, dan yang warna merah itu oksigen. O2, berarti C3H6O2. Oleh karena itu jawabannya yang A. Soal selanjutnya mengenai tata nama senyawa. Beri nama senyawa berikut. Yang pertama adalah K2O. Soal ini merupakan tata nama senyawa ion.
dan K2O, berarti kita harus tentukan kationnya dan anionnya. Kationnya adalah kalium, K+, dan anionnya adalah O2-. Jadi penamaannya karena kalium adalah logam yang hanya membentuk satu kation, maka diberi nama sesuai nama unsurnya. Jadi kalium titik-titik. Nah, O2- itu dinamakan apa dalam senyawanya? Karena dia merupakan ion monoatom, jadi diberi nama dengan akhiran -ida. Jadi oksida. Jadi kalium oksida. Nah, selanjutnya NH4ClO3. NH4 dan NH4+ dan ClO3- merupakan kation anion yang merupakan senyawa ion poliatom. Nah, NH4+ itu ion amonium dan ClO3- itu merupakan ion kuarat. Jadi namanya amonium kuarat. Kita cek benar. Selanjutnya MgC2H3O2 dua kali. Mg itu kation logam kan. Nah, kation logam yang hanya membentuk satu kation juga. Jadi diberi namanya sesuai dengan nama unsurnya. Jadi magnesium titik-titik. Nah, C2H3O2- itu apa sih? Merupakan senyawa ion poliatom, yaitu ion asetat. Jadi nomor 3 jawabannya adalah magnesium asetat. Kita cek. Ya, betul. Selanjutnya CrO3. Kromium merupakan kation logam yang dapat membentuk lebih dari satu kation. Kromium bisa bentuk dalam bentuk Cr2+ atau Cr3+ dalam bentuk ion. Jadi kita cek dulu muatannya berapa. Cr di sini muatannya adalah 3+. Kita tukar dari indeks di samping O, dan oksigennya muatannya 2-. Kita tukar dari indeks di dekat Cr. Jadi di sini Cr muatannya adalah 3+. Nah, berarti penamaannya bagaimana? Yaitu penamaannya setelah nama logamnya diberi tanda Romawi untuk menyatakan muatannya. Karena Cr3+, jadi kromium 3. Berarti kromium 3, O-nya O2-. Berarti sama kayak yang ini, kromium 3 oksida. Ya, betul. Kita lanjut ke yang terakhir, ZnBr2. Zn merupakan kation logam yang hanya dapat membentuk satu kation, sehingga diberi nama sesuai nama unsurnya. Nah, lalu Br itu merupakan anion, sehingga diberi nama dengan akhiran -ida, jadi bromida. Jadi namanya adalah seng bromida. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih latihan tata nama senyawa ion. Tuliskan rumus untuk senyawa yang pertama, kalsium hidroksida. Kalsium itu Ca. Hidroksida, kalsium itu ionnya Ca2+. Dan hidroksida, ionnya adalah OH-. Jadi, karena muatannya berbeda, besar muatannya berbeda, yang kalsium 2, yang hidroksida 1, jadi agar senyawanya netral, maka jumlah ion hidroksidanya harus ada 2. Jadi
kalsium Ca, hidroksida OH 2 kali. Jadi rumusnya CaOH 2 kali. Kita cek, ya betul. Harusnya ini 2-nya tuh tulis di bawah ya, kecil gitu. Lanjut ke nomor 2, mangan 2 bromida. Mangan itu kan Mn. Nah, dia muatannya di sini 2+. Terus bromida itu Br-. Nah, bromida berarti anionnya Br-. Nah, jadi rumus untuk senyawanya adalah MnBr, karena Mn 2+ dan Br-nya minus, 1 aja. Nah, jadi Br-nya itu harus ada 2. Jadi MnBr 2. Ya, jadi seperti ini. Lanjut ke yang nomor 3, amonium fosfat. Amonium rumusnya adalah NH14 dan fosfat adalah PO4 3-. Karena muatannya yang NH4 itu 1 dan yang PO4 itu 3, jadi NH4-nya harus ada 3 agar senyawanya netral. Jadi untuk amonium fosfat rumusnya adalah NH4 3 kali PO4 3, PO4. NH4 3 kali PO4. Lalu untuk soal terakhir, merkuri 1 nitrida. Merkuri 1 itu rumus ionnya adalah Hg22+. Lalu nitrida adalah N3-. Karena besar muatannya yang 1 itu 2 dan yang 1 itu 3, jadi Hg2-nya harus ada 3 dan N-nya harus ada 2. Jadi rumus dari merkuri 1 nitrida adalah Hg2 3 kali N2. Lanjut ke soal berikutnya, masih tentang tata nama senyawa ion, yaitu Cu2S. Cu merupakan tembaga. Kita lalu tentukan dia muatannya berapa, karena Cu dapat membentuk 2 kation. Di sini dapat kita ketahui muatan Cu dari indeks di samping S, yaitu karena nggak ada berarti 1, berarti tembaga 1. S itu kan sulfur, karena dia anion, maka penamaannya ditulisnya sulfida. Jadi jawabannya yang D, tembaga 1 sulfida. Lanjut, rumus untuk amonium sulfit. Amonium itu NH4, dan sulfit itu SO3. Karena muatan SO3 itu 2- dan amonium itu hanya +1, maka jumlah NH4-nya harus ada 2. Jadi rumusnya adalah NH42 SO3. Jadi jawabannya yang B. Lalu kita lanjut ke penamaan hidrat. Nama yang benar untuk FeNO3 3 kali 9H2O. Fe itu besi. Nah, besi muatannya +3 dari indeks di dekat NO3. Besi 3 NO3 adalah nitrat. Jadi besi 3 nitrat. Nah, 9 itu 9H2O dinamakannya kalau dalam penamaan hidrat, yaitu berarti nona hidrat. Jadi besi 3 nitrat, nona hidrat. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya tentang penamaan senyawa organik biner. Rumus molekul untuk disulfur dekafluorida. Berarti di artinya 2, sulfur 2. Berarti S-nya 2, deka 10, fluorida. Berarti fluornya 10. Berarti rumusnya S2F10. Kita cek ya S2F10. Lalu lanjut
Tuliskan struktur untuk nitrogen triodida. Nitrogen. Nah, berarti dia hanya satu. Berarti N aja, terus triodida. Berarti iotnya 3, berarti I3. Jadi strukturnya Ni3. Ya. Nah, kenapa sih si nitrogen nggak ditulis mononitrogen? Jadi kalau misalnya untuk hanya satu atom awalan, jika unsur pertamanya itu jumlahnya hanya satu atom, yaitu tadi nitrogen, unsur awalannya, jadi nggak usah pakai awalan mono. Lanjut ke nama P4O10. P itu fosfor, karena 4 berarti tetrafosfor, O-nya 10, berarti deka-oksida. Tetrafosfor deka-oksida. Oke, untuk bab 1, materi tentang unsur ion dan molekul sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan ke materi struktur. Unsur molekul dan tabel periodik sudah selesai, nanti akan dilanjut ke materi struktur atom.